Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinies. Nah, video kali ini kita ngomongin Realme GT7. Smartphone ini tuh belum resmi Indonesia sejatinya, tapi harusnya akan sesaat lagi, awal Juni lah ya. Kemarin tuh baru launching global gitu kan di Paris. Nah, karena gue tuh kesempatan nyobain lebih awal, gas langsung aja kita cerita lebih lanjut. Seri GT dari Realme itu emang selalu ngasih kayak kesan yang baik ya, terutama untuk bagian performanya, AI dan juga kameranya. Yap, kualitas kameranya cukup berkesan bagi gue. Sampai kemarin tuh pernah kita bawa juga ke Bangkok gitu ya buat foto-foto, maupun siang hari, malam hari itu ya masih bisa teratasi. Keren. Lalu kayak gimana Realme GT7 ini? Yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Kita awali dulu dari mulai unboxingnya. Ini versi box yang resmi Indonesia teman-teman. Buat isian boxnya kayak biasa lengkap habis, termasuk dikasih casing hitam matte, agak ketutup jadinya warna birunya sebenarnya. Charging bawaan sendiri udah ngebut banget, 120 watt, coba ya, dengan baterai gedean 7000 mAh. Perpaduan yang enak banget. So ini dia Realme GT7 kali ini dengan warna biru yang menyejukkan hati. Suka desainnya, terasa cukup minimalis, dan bagian kameranya ini kalau diperhatiin ada detail-detail kecil kayak list merah gitu ya. Menarik. Jujur aja modul kamera kotak kayak gini tuh nggak asing sebenarnya bagi gue, tapi Realme tuh mengemasnya dalam bentuk yang lebih lega lagi. Nah, yang menarik bagian belakangnya ini tuh menggunakan bahan grafin ya, yang juga berfungsi sebagai thermal untuk cepat meredam panas. Realme GT7 ini sekarang tuh nggak lagi edge, jadi layar tuh bener-bener kayak flat dengan finishing kotak. Gue suka bodinya, termasuk yang slim untuk smartphone yang mengemban baterai besar 7000 mAh. Pengecasan juga cepet nih, 120 watt, coba ya, jadi ngecas full tuh nggak nyampe sejam sih. Ini gokil teman-teman ya. Untuk bagian layar sendiri 6,78 inch AMOLED, udah termasuk yang lega, dan ini bezelnya tipis, minimalis ya. Kemarin teman-teman juga cukup banyak yang memujinya di sosial media ya. Katanya tipis banget bezelnya, ya emang setipis itu guys. Kalau untuk refresh rate itu 120 Hz, lebih smooth, sat-sat teman-teman terasanya ya. Dan menariknya tuh brightness-nya ini tuh bisa hingga 6000 nits. Itu kayak sangat-sangat gue kangenin sih pada saat gue ngelepas si GT6 ya. Karena layar yang benar-benar terang itu tuh kepake banget pada saat kita lagi di outdoor gitu ya. Pas mau ngelihat layar smartphone tuh enak aja gitu, kita nggak perlu gini-gini lagi gitu. Lanjut bahas bagian kamera dulu kali ya. Realme GT7 ini dilengkapi dengan 3 kamera, dimana buat kamera utamanya dikasih 50 megapiksel dengan Sony IMX906, lalu ada 50 megapiksel telefoto kamera dan 8 megapiksel ultrawide. Kalau kamera depan sendiri 32 megapiksel. Ini kita cek dulu untuk kode kamera bawahnya. Yang pertama ini bakal ada AI landscape. Di sini Realme tuh ngasih berbagai filter yang banyak banget, beragam banget, bisa sesuai aja sama kondisi ataupun objeknya gitu ya. Lalu untuk perekaman video sendiri bisa maksimal hingga 8K teman-teman, 8K 30 fps, atau bisa juga 4K 120 fps. Udah kayak iPhone ya. Lanjut untuk foto sendiri kan tadi ada 0,6 kali atau ultrawide gitu ya, dan zoomnya sendiri kalau kita mentokin maksimal di 20 kali zoom. Lanjut ada mode potret. Mode potretnya bisa dibilang cukup beragam dengan berbagai fiturnya gitu, dan juga ini bisa aktifin juga AI beauty dan mode keren lainnya. Nah, untuk hasil sampel fotonya gue tuh belum sempet jalan-jalan kemana, kayak bener-bener kemarin tuh padet banget gitu ya, jadi kita ambil sampel fotonya tipis-tipis aja. Yes, bener banget buat kesan awal. Gue suka banget saturasi warna bawahnya itu cukup menarik ya, dengan detail yang masih dijagain. Mau foto-foto di outdoor, mau foto-foto di yang agak kondisi low light, itu pas sekali jepret kayak langsung wah bagus nih. Hai, nyobain rekamannya di 4K 30 fps sambil jalan. Biasanya kalau Realme kan memang concernnya soal kameranya ya, videonya mungkin ada sedikit catatan. Nah, sekarang gue ngerasa yang ini lebih stabil nih. Tuh, enak ya. Ini rasa satu kali, kalau di 4K hanya bisa di satu kali teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau berpindah lensa, kalian tuh masih banget aktifinnya di 1080. Jadi ini kita bisa pindah ke lensa ultrawide satu kali. Nah, ultrawide satu kali. Oke, ada sedikit, berasa sedikit 5 kali. Wih. Hai, kali contoh rekaman kamera depannya bisa hingga 4K 60 fps. Detailnya dapat,
stabilnya boleh aja komentar gimana menurutnya. Ini lumayan lega karena dia pakai lensa 0,8 kali, satu kali bakal kayak gini 0,8, jadi lebih lega untuk kebutuhan vlogging. Wow, bagus sih, bagus ini untuk kesan awal ya. Cuman kita di taman dulu nih, ntar besok next lah kita jalan-jalan kemana, kita cobain lagi. Oke, sekarang kita cek untuk bagian spesifikasi yang dibawanya. Realme GT7 ini menggunakan Realme UI 6.0 berbasis Android 15 dengan dukungan software tuh 3 tahun dan security patch itu 4 tahun. Nah, kalau teman-teman lain tuh pakai Naga seri tertinggi, kalau Realme ini pendekatannya unik ya. Doi menggunakan Dimensity 9400E dengan 4 nanometer yang jatuhnya juga nggak kalah ngeri ya teman-teman. Tuh lihat sendiri ya, Antutunya tuh mencapai 2 jutaan. Keren. Kebayang nggak tuh ngebutnya ya? Kalau untuk pilihan memori sendiri tuh ada dua, sama-sama dengan RAM 12GB, yang membedakan tuh di kapasitas storage-nya. Dan yang baru itu di sini tuh ada AI Gaming Coach ya. Yang ini gue ngerasanya kayak pas kita main game tuh kayak ada yang semangatin gitu. Dan ini kalau kita cek ya di bagian menu settingnya, AI-nya tuh sebenarnya banyak teman-teman ya. Cuma memang di sini belum ada kayak satu bar yang isinya tentang AI, jadi kita bisa langsung lihat gitu ya. Tapi yang pasti sih yang baru juga itu adanya AI Planner teman-teman. Jadi kayak memungkinkan kita buat merangkum dan sekaligus menambahkan di kalender gitu ya. Dari ya sebuah obrolan di chat ataupun informasi dari sosial media itu bisa langsung disimpan di sini. Fitur penting lainnya, smartphone ini juga udah tahan air, kayak udah IP66, IP68, IP69, yang intinya sih smartphone ini ya udah bisa banget diajak berenang gitu ya. Untuk foto-foto sekalipun juga udah ada tuh fitur underwater mode-nya juga. Oke, itu tadi kesan pertama gue sama Realme GT7. Ini smartphone yang menarik sekali ya, nggak melulu soal performa toh, tapi kayak di sisi aspek lainnya juga tetap dijagain. Apalagi kalau teman-teman lihat launching global launch-nya kemarin itu di Paris kan, keren banget. Apalagi yang varian Dream Edition-nya itu kayak hijau-hijau. Kolaborasi yang sangat-sangat menarik ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah Realme GT7 ini di Indonesia bakal dibanderol dengan harga berapa ya? Atau kalian ada tempat lain tentang Realme GT7 ini? Boleh aja tulis di kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye-bye.